Record dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai analisis ekonomi subsistem budidaya. Ini juga sama ya, kita akan bahas contoh kasusnya dari UTS yang kemarin ya. Bagaimana rekan-rekan mahasiswa untuk UTS kemarin? Ada yang belum paham atau merasa kesulitan saat mengerjakan yang hitungannya ya, terutama yang analisis ekonominya? Ada yang masih kesulitan atau bisa semua ya? Baik, kita langsung aja ya untuk bahas analisis ekonomi subsistem budidaya. Nah, ini untuk budidayanya komoditasnya dari hortikultura ya, cabai. Nah, yang kemarin studi kasusnya budidaya cabai merah ya. Nah, peneliti menganalisis ekonomi terhadap budidaya cabai merah besar. Nah, di sini data yang diperoleh dari petani adalah sebagai berikut. Nah, ada biaya-biaya yang dikeluarkan ya oleh petani. Dengan luas lahannya ini 1 hektar ya. Jadi, oh ya mohon maaf Ibu, ini ya, eh, beritahu dulu untuk poinnya. Jadi masing-masing poin itu, kalau untuk yang tadi sistem informasi agribisnis, yang untuk nomor 1 itu poin maksimalnya 10 ya. Kalau jawabannya tepat ya. Jadi tidak semuanya akan 10 gitu nilainya, tergantung jawaban dari masing-masing ya. Kemudian poin kedua, soal kedua, mohon maaf, poinnya 20, soal ketiga juga 20 ya. Kemudian soal yang keempat juga poinnya masih 20 ya. Jadi totalnya kalau betul mengerjakan nomor 1 sampai nomor 4 saja sebetulnya sudah bisa nilainya B ya, karena 70 kan. Nah, kalau yang soal yang kelima itu kan hitung-hitungan. Jadi poinnya agak berbeda gitu. Jadi Ibu kasih poinnya 30 di situ ya. Jadi kalau betul semua 100 seperti itu ya. Sama dengan ini ya, yang sistem agribisnis. Namun untuk sistem agribisnis ini, untuk soal pertama ini poinnya 20 ya. Soal keduanya poinnya sama 20, soal ketiga juga 20. Nah, soal yang keempat yang hitungan ini, ketiga ya kalau nggak salah. Ketiga ya yang hitungan analisis ekonomi ini poinnya 30 juga ya. Kemudian yang poin yang terakhir tuh soal kelima itu baru poinnya 10 ya. Jadi nanti untuk nilainya nanti Ibu tampilkan ya. Untuk nilai yang masih kurang nih bagaimana? Apakah mau ada perbaikan atau langsung Ibu setorkan saja ke Pak Rektor? Paling minggu depan ya untuk lembar jawabannya Ibu bagikan ke masing-masing mahasiswa ya. Nah, langsung saja ya kita bahas untuk studi kasus budidaya cabai merah ini. Nah, di sini ada beberapa biaya. Yang pertama, kita harus identifikasi dulu untuk biayanya ya. Jadi, yang pertama kita identifikasi dulu biayanya itu apakah termasuk hmm, apakah termasuk biaya tetap ya. Jadi mana saja yang masuk ke biaya tetap atau apa? Biaya tetap itu nama lainnya fixed cost ya. Fixed cost ya. Kemudian mana yang masuk ke biaya variabel ya atau biaya tidak tetap. Nah, ini masuk ke variabel cost ya. Nah, jadi yang pertama itu dulu. Tapi ada juga yang mengerjakannya langsung full ya, jadi total biaya gitu. Sebetulnya tidak apa-apa, tapi ketika nanti misalkan di UAS
saya kasih lagi soal mengenai studi kasus, tapi yang ditanyakannya berapa jumlah biaya tetapnya. Nah, itu tetap ya harus dipisah ya. Jadi tidak bisa langsung digabungkan gitu. Jadi harus dipilah dulu mana yang masuk ke biaya tetap, mana yang masuk ke biaya variabel. Itu yang pertama ya. Selanjutnya dari soal diketahui ada biaya tenaga kerja. Nah, untuk biaya tenaga kerja ini masuk ke biaya apa? Apakah biaya tetap atau biaya tidak tepat? Tetap variabel cost. Siapa yang mau menjawab? Ibu kasih poin ya untuk biaya tenaga kerja ini. Silakan, boleh raise hand yang akan berpendapat mengenai biaya tenaga kerja ini kan ada beberapa ya. Ada tenaga kerja dari pengolahan tanah, kemudian pembuat bedengan, penanaman, sampai ke pemanenan. Nah, ini biaya tenaga kerja ini masuknya ke biaya yang mana nih? Apakah biaya tetap atau biaya tidak tetap? Silakan, siapa yang mau raise hand? Biar dapat poin keaktifan ya, jadi lumayan untuk nambah nilai nantinya. Ya, siapa? Silakan. Atau ibu tunjuk aja ya. Sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 11. Absen 11 dari kelas B. Siti Hindun Rahmawati, ada? Siti Hindun? Ada iklannya. Silahkan, Siti Hindun. Siti Hindun ikut Zoom nggak? Atau enggak? Kalau Siti Hindun Rahmawati ada? Ada ya kayaknya. Siti Hindun. Kalau nggak ada, Nazwa ada Nazwa? Nazwa ada? Ini teh, mana kemana ya? Udah yang ada aja deh. Farhan, silahkan. Farhan ada? Farhan Badru Zaman Ada, Bu. ada ya. Silahkan Farhan, boleh dijelaskan biaya tenaga kerja ini masuknya kemana? Apakah ke biaya variabel ataukah ke biaya tetap? Dapat. Hmm? Ke biaya mana Farhan? Masuknya ke biaya variabel, Bu. Ya, Karena betul. kan tenaga kerja itu mempengaruhi ke biaya variabel, biaya tidak berubah-ubah. Karena kan biaya tenaga kerja semakin ya kalau biaya tenaganya berubah ataupun sedikit sedikit atau besarnya biaya tenaga kerja akan berpengaruh terhadap hasil produksi. Ya, betul ya. Biaya tenaga kerja ini masuk ke biaya variabel ya atau variabel cost. Baik, selanjutnya ada mengenai hasil produksi cabai merah besar ini sebesar 7 ton ya. Ibu tanya ke siapa ya? Hmm, Furkon ada? Furkon? Furkon ada? Furkon Hazmi atau Indriani? Ada nggak Indriani? Indriani hadir? Silahkan Indriani. Ini kan hasil produksi, ya, hasil produksinya 7 ton ya. Nah, 7 ton ini kita ubah ke kilogram jadi berapa kilo? Produksi cabai merahnya, Indriani. Kita konversi ya. Jadi berapa? Dari 7 ton jadi berapa kilo ya? 7.000 kilo, Ibu. Iya, betul. 7.000 kilo ya. Karena 1 ton itu 1.000 kilogram. Betul ya. Aduh, terima kasih ya Indriani ya Ibu. Catat dulu Farhan sama Indriani. Baik, selanjutnya
Harga cabai merah besarnya itu 35.000 per kilogram ya. Nah, untuk saluran pemasarannya itu ada dua di sini. Ada yang saluran nol tingkat dari petani, jadi langsung menjual ke pabrik ya. Karena di sini si cabai merah besar ini sebagai bahan baku untuk pembuatan saus sambal gitu ya. Nah, harga jual di tingkat petaninya 35.000 per kilogram ya. Nah, untuk harga yang dibeli oleh pabrik saus ini adalah 40.000 gitu ya. Nah, kemudian ada saluran pemasaran yang satu tingkat, jadi melalui pedagang pengumpul. Nah, kalau di sini petani itu berapa harga dari pedagang pengumpulnya, jadi harga belinya ya di tingkat petaninya itu sebesar 30.000 rupiah per kilogram. Sedangkan si ini pengumpul ini jual lagi kan dia ke pabrik saus ya sebesar 40.000 per kilogram. Ini sebetulnya mudah ya soalnya ya. Namun nanti kalau misalkan di UAS bisa Ibu kombinasikan ya dengan nilai BEP ya, break even point ya. Kemudian kalau di sini ada BC rasio juga ya. Ada ya kemarin yang di UTS. Iya, ya betul ada ya. Jadi di sini jangan lupa ya. Nah, di sini kan ada hitunglah total biaya, kemudian total penerimaan dan pendapatan ya. Sekarang Ibu mau tanya ke siapa ya? Hmm, di kelas A deh, tadi kelas B sudah ya. Sekarang kelas A. Hmm, absen sekarang bulan 10 ya, absen 10 deh. Salma Rasika Ramania ada? Salma? Salma hadir? Hadir Ibu. Ya. Silahkan Salma, boleh ini ya, apa? Menjawab ya pertanyaan dari Ibu. Apa bedanya penerimaan dan pendapatan? Kan kemarin sudah mengerjakan ya di UTS. Ada total penerimaan, ada pendapatan. Jadi, apa sih beda dari penerimaan dan pendapatan? Silahkan Salma Rasika, boleh dijelaskan? Nggak apa-apa, ini pendapat pribadi aja ya. Tidak mesti definisi menurut para ahli, tidak. Silahkan, Salma. Salma Rasika. Bentar Bu. Iya, boleh. Sambil nunggu Salma ya, Ibu lanjutkan ya. Nah, jadi di sini selain udah ada jawaban sebentar ya. Selain menghitung dari total biaya, total penerimaan dan pendapatan ya. Nah, di sini juga ditanyakan menurut saudara apakah budidaya cabai merah tersebut layak atau tidak. Nah, kriteria kelayakan ini menggunakan perhitungan apa ya? Eh, Hanif, mau siapa dulu? Salma dulu menjelaskan mengenai penerimaan dan pendapatan bedanya. Atau mau Hanif dulu? Hanif ada? Hanif Mubarok? Kalau Hanif, Ya, ada Bu. nggak Hanif? Ya, Bu. Hanif ada ya? Hanif, untuk kriteria dari layak atau tidaknya dalam budidaya cabai merah tersebut menggunakan rumus apa? Kemarin sudah mengerjakan ya UTS-nya? Kalau sudah mengerjakan pasti ini sudah hafal ya, udah paham ya. Silahkan Hanif dulu deh. Budidaya cabai merah ini layak atau tidaknya itu menggunakan kriteria apa gitu? Atau rumusnya apa? Kira itu kan. Silahkan Hanif. Bentar, Bu. Dilihat dari perhitungan
pendapatan yang diperoleh lebih tinggi dari total biaya yang dikeluarkan, Bu. Jadi itu apa? BC rasio ya. Jadi kalau misalkan dikatakan layak, nilai BC rasionya harus berapa? Hanif. Hanif ada? Diulang, Bu. Kalau kriteria dikatakan layak, nilai BC rasionya harus berapa? Lebih dari berapa? Lebih dari 50, Bu. 50. Eh, Lebih dari satu, ya, itu dikatakan layak. Kalau kurang dari satu, itu tidak layak. Kembali ke siapa tadi, Ibu teh? Salma ya? Salma Rasika. Apa tadi bedanya penerimaan sama pendapatan teh? Silahkan. Udah ada jawabannya, Salma. Kalau ya Ibu mau izin menjawab, kalau penerimaan mah pendapatan yang masuk dari semua sumber. Kalau pendapatan eh, hasil yang masuk dari gaji atau dari produk atau penjualan. Iya. Terima kasih ya, Salma. Ibu ini ya, tambahkan ya, untuk penerimaan ini kan kita sudah hitung ya, jadi dari total produksi dikali dengan harganya. Nah, itu berapa penerima yang diperoleh ya, penerimaannya begitu. Nah, sedangkan untuk pendapatan ini, nah pendapatan ini diperoleh dari apa? Dari total penerimaan dikurangi dengan total biaya yang dikeluarkan, baik itu biaya tetap dan biaya variabel gitu ya. Nah, selanjutnya untuk berapa margin total niaga komoditas cabai merah besar melalui dua saluran pemasarannya. Jadi pemasarannya itu saluran 0 tingkat, yang tadinya dari petani langsung ke pabrik, sama yang 1 tingkat melalui pengumpul dulu ya. Nah, untuk total biayanya seperti ini ya. Kalau yang menghitung nilainya sama berarti poinnya bisa 30 ya. Nah, ini yang pertama dari total biaya ya. Tadi untuk biaya tetapnya kita kan harus identifikasi dulu ya yang masuk biaya tetap itu antara lain pajak ya. Ini pajak lahannya kan 450.000 ya ini. Kemudian penyusutan alat. Nah, alatnya apa saja? Kita rincikan ya dari cangkul, parang, sabit, sprayer, mulsa, ajir bambu, nilon, lember. Nah, jadi ditotalkan itu merupakan total biaya tetap ya. Kemudian untuk biaya variabelnya atau variabel cost-nya apa saja yang masuk biaya variabel ini. Nah, ini ada benih, pupuk ya. Pupuknya juga kan ada beberapa pupuk yang digunakan oleh petani ya di budidaya cabai merah besar itu ya. Dirincikan juga, kemudian pestisida dan biaya lain-lainnya. Nah, biaya lain-lainnya ini juga seperti karung ya, tali rapia dijumlahkan juga ya. Dan jangan lupa tadi siapa? Farhannya yang sudah menjelaskan bahwa biaya tenaga kerja ini masuk ke biaya variabel ya. Ini nih biaya tenaga kerja ini kan dia masuk ke biaya variabel ya. Nah, jadi ditotalkan semua biayanya ya. Jadi total untuk biaya variabelnya segini ya. Jadi biaya tetap ditambah dengan biaya variabel sama dengan total biaya ya. Nah, total biayanya berapa? Jadi sebesar 26.600.000. Sampai sini sudah pada betul jawabannya? Atau ada yang masih salah? Mungkin ada yang tidak dirincikan ya untuk biaya tetap dengan biaya variabelnya ya. Nanti itu juga mempengaruhi maksimal nilainya ya sama Ibu. Nah, baik, selanjutnya kita hitung pendapatan dan margin ya. Nah, di sini pendapatannya tadi kan berapa penerimaannya ya? Penerimaan itu ini ya. Ini dari misalkan ini A ya, kita permisalkannya ini B ya. Jadi penerimaan itu A dikali B ya. Jadi jumlah produksinya 7.000 kilogram karena dia 7 ton tadi ya. Untuk harganya kan tadi 35.000 ya. Jadi total penerimaannya 245 juta ya.
Nah, kemudian total biayanya berapa? 26.600.000 yang tadi ya. Sehingga untuk pendapatannya kan tadi total penerimaan ini dikurangi pendapatannya. Misalkan ini kita anggap kolom C ya, ini D. Nah, jadi si pendapatan ini C dikurang D gitu ya. Nah, untuk BC rasio tadi ya, untuk kelayakan. Nah, ini berapa nilainya? Kalau kita bulatkan 9 ya, karena 9, sekian. Berarti kalau 9 ini BC rasionya, ini apakah lebih dari 1 atau kurang dari 1? Lebih ya, 9 mah berarti ini usaha tani budidaya, usaha tani cabai merah besar ini berarti dikatakan layak ya, karena nilainya lebih dari 1, yaitu nilainya 9 ya. Ini B per C ya. Jadi dari nilai benefit dibagi cost ya, atau biayanya. Nah, kemudian yang terakhir adalah margin tata niaganya. Di sini margin tata niaganya dari yang saluran 0 tingkat dengan saluran 1 tingkat. Jadi yang diperoleh keuntungan lebih tinggi ini yang mana? Oleh petani ya terutama. Apakah yang 0 tingkat atau 1 tingkat nih? Kita lihat marginnya ya, karena di sini kan marginnya kalau harga beli dari pabrik langsung kan 40.000 ya, dia per kilogramnya ya. Cabai, nah kalau di tingkat petani kan 35.000. Jadi si petani ini punya margin 5.000 ya. Sedangkan kalau di 1 tingkat melalui pengumpul dulu, si pengumpul ini belinya berapa ke petani? 30.000 ya. Karena dia akan jual ke pabrik itu 40.000. Jadi si pengumpul ini punya keuntungannya dari marginnya itu 10.000. Jadi untuk yang menguntungkan bagi petani ya, tentunya yang mana? Yang saluran 0 tingkat ya, yang langsung dari petani ke pabrik ya, pabrik saus itu ya. Karena ini kan eh, studi kasusnya petani cabai merah besar ya, ke pabrik saus gitu. Nah, berarti ini yang lebih menguntungkan kan dibanding dari petani. Kalau saluran 1 tingkat itu melalui dulu pengumpul ya, kemudian baru ke pabrik. Nah, sampai sini sudah paham ya, tapi nanti mungkin dikombinasikan lagi ya kalau untuk UAS dengan materi setelah UTS juga ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Silahkan, karena sudah selesai ya untuk materinya. Sekarang kita absen dulu ya untuk sistem agribisnis ya. Yang disebut namanya, mohon on cam ya, dan sebutkan hadir ya. Muhammad Ilyas, ada? Hadir, Bu. Hadir. Oke. Levi Afrianza, Hadir, Ibu. Aldan Hendra, Aldan ada? Kayaknya nggak ada lagi ya. Saya ikut Zoom. Rindu Aryani, Rindu ada? Hadir, Ibu, ikut Salmana. Oh iya, ikut Salmana lagi. Ya, berarti Salmana hadir. Muhammad Raihan, yang barusan baru masuk ya. Muhammad Raihan Maulidan, ada atau tidak? Muhammad Raihan, tadi mah hadir ya. Sena Setia Permana, Hadir, Bu. hadir. Oke. Afina Indah Fitriani, Hadir, Ibu. ya. Itu kudu. Salma Rasika, Hadir, Ibu. Muhammad Ronald, ada Muhammad Ronald?
Tadi ada ya? Muhammad Ronald? Ada, Bu. Oh, ada. Berarti sama siapa? Sama Sandy. Iya, Nah, Bu. Muhammad Raihan hadir, Bu. apa? Muhammad Raihan, Bu, baru masuk. Oh, Muhammad Raihan. Iya. Noval Jamil ada? Hadir Noval Jamil Karni? Enggak ya? Tadi juga nggak hadir. Kemudian Selvianita. Hadir, Bu. Iya. Davino. Hadir, Bu. Sandy Muhammad Rifa. Hadir, Bu. Ya. Randy Faturrahman. Randy Faturrahman. Ada. Ini siapa lagi? Randy ada nggak? Randy Faturrahman? Nggak ada. Sandi Mahesa. Hadir, Bu. Mm-mm. Nailah Fauziah. Hadir, Bu. Rafli Gali. Nggak hadir ya tadi juga. Aris Ramadan. Ada Aris Ramadan? Aris Ramadan ada. Ini Ronald ada nih. Muhammad Ronald baru masuk ya. Rizky Muhammad Alwan. Hadir, Bu, ikut sama Rai. Ya udah. Nazwa Zahira. Hadir, Bu. Dede Ari Sidik. Hadir, Bu. Dian Helen Septiani. Hadir, Bu. Muhammad Arifin Ilham. Hadir, Bu. Farhan Badruzzaman. Hadir, Bu. Antan Sukmara. Hadir, Bu. Indriani. Hadir, Bu. Hanif Mubarak. Hadir, Bu. Anissa Firda. Ada? Hadir, Ibu ikut repi. Iya. Ajidur Rahman. Hadir, Bu. Furqan Hazmi. Hadir, Bu. Aldi Adi Saputra. Hadir, Bu. Hadir. Siti Hindun Rahmawati. Hadir, Bu. Rosiana Mustari Aulia. Hadir, Bu. Miftah Nurul Ulum. Hadir, Bu. Irman Aziz Abdullah. Ada Irman? Saya, Bu, ya, hadir, Bu. Ernawati ada? Hadir, Ibu. Aurel Mahesa Putra. Aurel ada nggak? Enggak ya, tadi juga nggak hadir. Ahmad Untung Nur Haki. Hadir, Bu. Muhammad Rifal. Hadir, Bu. Ya. Muhammad Ridho. Hadir, Bu. Fauzan. Hadir, Bu. Anissa Rohma. Hadir, Bu. Chandra Febrian. Hadir, Bu. Muniroh Larasati. Ada Muniroh? Hadir, Bu. Muhammad Rizky Rozabi. Ini kemana ya? Tadi juga nggak hadir ya, nilainya juga paling kecil. Ini Rizky Rozabi. Ibu kasih kesempatan ya, hubungi Ibu berapa ya? Seminggu inilah, sampai sebelum Senin ya. Kalau misalkan mau perbaikan, saya sebutkan ya, untuk yang nilainya kecil ya. Muhammad Rizky Rozabi, kemudian Muhammad Ronald, Sandy Muhammad Rifa,
Siapa lagi ya? Oh ini Aris Ramadan sama Nazwa Zahira Rahmalia. Kalau mau perbaikan ya Ibu tunggu. Kalau yang lainnya tidak perlu ya karena nilainya sudah bagus. Tapi kalau tidak mau perbaikan juga tidak apa-apa. Jadi Ibu nilai seadanya ya. Nanti Ibu setorkan ke Pak Rektor. Rizky Fauzi ada nggak? Nggak ada ya. Hilman Nur Hakim juga. Sama Noval Jamil. Nggak ada ya. Bu, Rapli Gali Rabani udah belum? Di absen. Rafli. Bentar. Di mana Wai? Oh, Rafli hadir. Berarti tadi yang nggak hadir yang pertama ya. Yang sistem informasi agribisnis tadi Ibu absen. Nggak ada ya. Ya Bu, gak masuk. Wai. Atau nggak ngontrak? Ngontrak mata kuliah. Ngontrak. Kontrak Bu. Ngontrak Berisik, nggak? Dede berisik. Rafli Ngontrak ngontrak. Bu. Iya, berarti hadirnya satu ya di sistem agribisnis. Minggu Ya depan Bu. absennya ini ya ditandatangani, tapi Ibu sudah rekap sesuai kehadiran pada Zoom kali ini. Untuk presentasi, mulai minggu depan ya presentasi lagi. Kelompok selanjutnya masih ada ya beberapa kelompok lagi yang belum. Sama yang tugas mini risetnya gimana? Apakah ada kendala? Atau ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup ya? Udah paham ya? Paham. Ada yang mau ditanyakan nggak? Atau terkait UTS? Bagaimana? Tadi ya, nama-nama yang Ibu sebutkan boleh menghubungi Ibu kalau mau perbaikan. Ibu masih tunggu. Ibu kasih kesempatan ya untuk seminggu ini sebelum hari Senin depan. Karena ini nilainya Ibu akan setorkan ke Pak Rektor. Sama ini maaf, tadi kelas B ya, Ibu belum sebutin yang kelas A-nya nih. Yang kelas A-nya nilainya yang sangat kurang ya. Aldi Adi Saputra. Kemudian Hilman Nur Hakim. Sudah sih itu. Oh ini, ya udah itu aja. Kalau yang lainnya di atas 70 ya nilainya itu tidak perlu perbaikan. Tapi kalau yang di bawah 70, Ibu kasih kesempatan boleh perbaikan ya dalam waktu seminggu ini ya. Perbaikannya tidak sulit ya. Nanti ya mengerjakan lagi saja lah soal UTS-nya. Ya karena kan kemarin tadi juga sudah dibahas ya. Menyalin lagi lah gitu ya. Tadi udah Ibu sebutkan ya nama-namanya. Untuk kelas Bu A, mau tanya, Bu silakan. mau tanya. Mm-mm. Saya kan yang sistem agribisnis nggak ngontrak. Oh, siapa namanya? Rizky Pauji. Rizky Fauzi. NPM-nya berapa terakhirnya? Ujungnya 22. 22. Yang sistem agribisnis ya? Ya, Mm-mm. kalau yang sistem informasi Bu, apakah kurang nilainya? Oh, yang 22, bentar. Rizky Fauzi ya? Enggak sih, ini di atas 70, nggak apa-apa, nggak perlu perbaikan. Berarti yang sistem Alhamdulillah. agribisnis aja ya, yang ini ya, yang apa? Tidak mengontrak berarti kalau Rizky Fauzi ya. Ya, Mm-mm. baik Bu, terima kasih. Ya, ini Nazwa Zahira gimana? Ini nilai yang sistem informasi agribisnisnya ya, masih di bawah. Kalau mau perbaikan boleh. Ya minimal nanti setelah perbaikan ya Ibu bisa kasih B gitu untuk di akhir ya, nilai akhirnya. Karena kalau misalkan rajin ya masuk, mengerjakan tugas juga, ya insya Allah minimal B lah dapet ya. Tapi kalau misalkan nilai UTS-nya kurang atau UAS-nya kurang kan perlu dibantu ya dengan remedial. Karena sudah asar ya, sepertinya kita cukupkan ya untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ya dalam menyampaikan penjelasan.
Karena kita di sini sama-sama belajar ya. Semoga perkuliahan hari ini Allah catat sebagai amal jariah kita ya dalam menuntut ilmu dan semoga ilmunya dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya. Silahkan yang mau live boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.